Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada sahabat Eduka Vokasi yang tetap setia di Kang Ahmad Rifai Parvis. Kali ini kita sudah memasuki bab baru, bab yang ke-9, permasalahan hardware komputer. Ini sangat menarik ya. Dan ini sesuai tuntutan dari kurikulum kita di bab 9 ini, yaitu kompetensi dasar menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Ada 2 indikator, kemudian untuk keterampilannya melakukan perbaikan pada perangkat keras. Ada 3 indikator. Bisa disimak di slide ini. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3 juga. Semoga apa yang saya akan sajikan di video konten-konten berikutnya akan saya buat berseri di video pembelajaran kali ini, supaya HD dan tujuan pembelajaran serta indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini bisa tercapai. Kemudian yang ciri khas lagi untuk khusus bab 9 tentang permasalahan hardware komputer, saya identitaskan dengan DODICOM, dokter diagnosa komputer. Kenapa saya dedikasikan dengan identitas ini? Supaya materi yang akan sajikan bisa mengantarkan atau sebagai literasi sahabat Eduka Vokasi dalam mempelajari permasalahan komputer. Ketika kita mendiagnosa atau menganalisa sebuah permasalahan, semoga hebatnya seperti dokter. Itu saya harapkan seperti itu. Makanya di identitasnya DODICOM, dokter diagnosa komputer. Semoga ini bisa tercapai, dan di part 1 ini kita akan bahas bagaimana cara deteksi permasalahan hardware komputer. Jika dirasa materi ini penting, terus simak ya. Kenapa materi ini penting? Karena komputer yang sudah merupakan alat bantu kita, ini banyak membantu pekerjaan kita di berbagai bidang, baik perkantoran atau yang lainnya. Sebagai pengguna atau pemakai komputer, tentunya kita juga pernah mengalami masalah dengan komputer. Hal tersebutlah dapat diakibatkan adanya ketidaksesuaian dari komponen dasar komputer itu sendiri, yang biasanya berkaitan dengan software, hardware, dan kita sendiri brainware. Semoga apa yang akan kita sajikan bermanfaat buat sahabat Eduka Vokasi lainnya. Dan di part yang pertama ini ada 4 pertanyaan. Selalu kita awali dengan pertanyaan sebagai fokus pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Ada 4. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan kategori masalah apa saja dan kerusakan apa saja yang ada pada komputer. Yang kedua, jelaskan cara teknik troubleshooting pada hardware komputer. Ini penting sekali. Yang ketiga, bagaimana melakukan analisa pendeteksian masalah komputer sehingga komputer itu deteksi berdasarkan analisa. Yang keempat, bagaimana tips mendeteksi letaknya di mana masalah tersebut pada perangkat komputer. Jika 4 hal ini penting, terus simak di video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, kita simak yang mau lewat berikut ini. Vokasi, kita mulai pembahasannya. Video pembelajaran kali ini membahas tentang deteksi permasalahan hardware komputer.
Pengertian troubleshooting komputer dalam hal ini yaitu mengetahui masalah yang berhubungan dengan komputer dan timbulnya masalah sekaligus penyebabnya. Dan nanti video pembelajaran kali ini difokuskan pada permasalahan hardware komputer. Sedangkan untuk software biasanya dideteksi akan dibahas di video pembelajaran berikutnya. Untuk kategori masalah pada komputer, kita bahas yang pertama kategori kerusakan dan masalah pada komputer. Ada dua, yaitu masalah pada hardware dan masalah pada software. Masalah pada hardware yaitu perlu penanganan yang serius karena sulit dilokalisir dan disingkirkan tanpa tool yang tepat, keahlian, dan pengalaman yang menunjang. Penjelasan akan berkisar pada masalah yang sering terjadi disertai dengan cara mengatasinya. Sedangkan masalah dengan software itu perlu ditangani dengan baik karena bisa berdampak pada kinerja komputer, bahkan kalau dibiarkan bisa merusak komponen hardware-nya. Untuk pembahasan software akan saya bahas khusus di video pembelajaran berikut. Baik, sedangkan kita masuk ke topik selanjutnya yaitu kategori deteksi kerusakan hardware. Ada 3 yang bisa saya kelompokkan. Ada yang bersifat temporari kerusakannya, ada yang bersifat sedang, ada yang bersifat total. Jadi ada 3 jenis kerusakan. Yang bersifat temporari maksudnya itu terjadi dalam frekuensi yang tidak sering atau kadang-kadang. Sedangkan kerusakan sedang itu terjadi dalam frekuensi sering, komponen komputer yang sering terjadi error. Sedangkan total, komponen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya atau mati total. Paham ya? Jelas ya? Jadi jenis masalahnya ada 2, hardware atau software. Sedangkan deteksi kerusakannya ada 3, temporary, sedang, dan total. Sekarang teknik troubleshootingnya. Bagaimana kita melakukan teknik troubleshootingnya? Terdapat 2 macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam komputer, yaitu teknik forward, dan teknik backward. Untuk lebih mengenal kedua teknik tersebut, kita bahas ya satu persatu. Pertama, teknik forward. Sesuai dengan namanya, ini deteksi semenjak awal komputer dirakit. Biasanya, teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang penjual komputer atau yang pertama kali merakit komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum dialiri listrik. Jadi forward tuh baru dirakit, kemudian dideteksi. Misalnya hubungannya dari power supply ke soket motherboard atau yang lainnya. Jelas ya? Jadi forward tuh setelah merakit, kemudian kita deteksi. Sedangkan backward itu kebalikannya, mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer itu dinyalakan atau dialiri listrik. Teknik ini lebih banyak digunakan karena pada umumnya permasalahan dalam komputer baru akan timbul setelah komputernya itu on. Kemudian beroperasi tidak wajar, dan itulah disebut masalah. Contoh, floppy disk setelah dinyalakan, floppy disk jarang dipakai ya, atau CD-ROM lah. CD-ROM setelah dinyalakan tidak mendeteksi CD, berarti itu masalah. Komputer tidak mau menyala setelah tombol power casing ditekan, itu juga masalah. Jelas ya? Kemudian sebelum kita menentukan itu masalahnya, kita harus membuat atau melakukan analisa dulu. Benarkah itu masalah atau memang bukan masalah? Jadi kita lakukan analisa pendeteksian masalah.
Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, kita buat tabel pendeteksian masalah. Harus kita rinci dulu. Artinya apa? Setelah penjelasan sederhana dari ketua teknik tersebut, saya akan membahas bagaimana untuk mempermudahnya kita harus punya tabel pendeteksian masalah. Contoh, ketika nyala komputer, oh nyala, oh berarti oke. Ketika setelah nyala, booting berjalan bagus. Nah, itu harus kita punya sebagai seorang diagnosa permasalahan komputer. Kemudian yang kedua, analisa pengukuran. Biasanya kaitannya yang mengukur tegangan listrik, power supply, mengukur tegangan atau arus listrik yang masuk ke komponen lainnya. Kenapa ini dilakukan? Biasa menggunakan alat bantu multitester. Sebab tidak berjalan baiknya komponen hardware itu biasanya pasokan satu daya atau sumber listriknya kurang. Makanya perlu dicek dulu dengan alat bantu namanya multitester. Yang kedua, analisa suara. Biasanya yang lalu di video pembelajaran sebelumnya sudah saya bahas, komputer itu jika ada masalah itu mengeluarkan kode beep pada BIOS dan dikeluarkan berupa suara beep itu, dan itu biasanya menandakan suatu masalah. Contoh, bunyi pendek berarti sistem bunyi beep pendek satu kali, artinya sistem telah melakukan proses boot dengan baik. Biasanya kalau kita begitu nyalakan tet, nah itu satu kali itu benar. Tapi kalau ketika bunyinya dua kali, itu biasanya kerusakan pada setting CMOS. Atau bunyi panjang sekali. Nah, ini biasanya kalau tidak motherboard atau RAM. Jelas ya? Kemudian ya, banyak lagi kode-kodenya bisa disimak di sini. Kayak panjang satu kali dan dua kali itu VGA card-nya dan macam-macam. Kode bunyi beep di atas berlaku pada award BIOS. Nah, yang saya contohkan di sini award BIOS. Ada juga yang sudah saya bahas di sebelumnya, ada tipe yang lainnya. Tapi kode beep ini artinya jika suara itu keluar tidak wajar, bunyi beepnya tidak sekali dan pendek, berarti itu ada masalah. Ya, jelas. Kemudian analisa yang kedua adalah analisa tampilan. Pada tahapan ini pendeteksian masalah cenderung lebih mudah. Karena apa? Ada pesan errornya. Pada saat komputer dinyalakan tampil pesan keyboard error. Berarti ya keyboard error ya. Yang masalahnya pada keyboard. Atau hard disk not responded. Berarti apa? Hard disknya yang bermasalah. Jelas ya? Jadi analisa ini perlu untuk memastikan bahwa itu komponen yang ada masalah. Kemudian tips deteksi, saya kasih tips apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan pesan pada monitor atau disertai dengan bunyi beep, maka kemungkinan letak permasalahannya tadi sudah ada. Ya, apabila terjadi masalah dan sistem memberikan kode bunyi beep, nah ini masih terkait dengan kode beep, kita cek lagi. Sedangkan untuk masalah yang tidak disertai dengan pada pesan monitor atau kode bunyi beep, kemungkinan besar letak masalahnya itu power supply dan motherboard. Ya, jadi kalau tidak ada kode beep-nya, berarti biasanya kalau tidak power supply atau motherboard. Semakin jelas ya. Kemudian dengan kedua macam teknik dalam pendeteksi masalah dalam komputer, tentunya akan lebih memperkaya pengetahuan kita bidang komputer. Memang tidak letterlock seperti itu, tapi minimal kita tidak dibohongi oleh tukang servis, atau mungkin kita punya keahlian tersendiri dalam pengalaman sendiri dalam menangani masalah-masalah komputer tadi. Jadi kalau sudah tahu kerusakannya, jadi itu saja yang diberesin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan bahwa
Secara umum, masalah pada komputer terdiri dari dua, masalah pada hardware dan software. Sedangkan jenis kerusakannya bisa dikategorikan bisa temporari, sedang, atau total. Kemudian yang kedua, untuk pendeteksian permasalahan pada komputer bisa digunakan teknik forward atau belum dialiri arus listrik setelah merakit, atau teknik backward atau setelah dialiri arus listrik. 3. Penentuan jenis masalah komputer harus dilakukan berdasarkan analisa pendeteksian masalah yang bisa dilakukan dengan langkah kita gunakan tabel pendeteksian masalah, analisa pengukuran dengan bantuan multitester. Apa yang diukur? Pasokan power supply-nya atau listriknya, tegangan atau arus listriknya, kemudian analisa suara dan analisa tampilan. Itu semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai ciri khas, saya tutup di video pembelajaran kali ini dengan kalimat motivasi bahwa buku bukan banyaknya dikoleksi, tapi bukan indahnya tertata disusun, tapi jendela ilmu itu terbuka manakala buku itu dibaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Saya Ahmad Ripai. Mohon maklum atas ketidaksempurnaannya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahannya. Salam guru berbagi. Salam sahabat Eduka Vokasi SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.